Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Hukum dan Perlindungan Anak. Tentunya saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan Hukum dan Perlindungan Anak. Kita masuk pada materi yang kedua, yang mana judul babnya berjudulkan hak asasi manusia, negara hukum dan keadilan. Sebelumnya kita sudah masuk pada materi pendahuluan, di mana kita sudah banyak belajar mengenai apa sih dan bagaimana hukum dan perlindungan anak itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan ke materi-materi yang selanjutnya, di mana materi tersebut akan berkaitan langsung dengan hukum dan perlindungan anak itu sendiri. Perlu kita masuk ke materi yang kedua ini, yaitu materi mengenai hak asasi manusia, negara hukum, dan keadilan. Mari kita simak bersama materi yang saya bawakan lewat PowerPoint ini. Ya. Hak asasi manusia, negara hukum, dan keadilan. Sekian judul subbab atau judul bab dalam materi kuliah kali ini. Apa sih hak asasi manusia? Apa itu negara hukum dan apa itu keadilan? Tentunya kenapa kita harus mempelajari tiga hal ini? Tiga hal ini sebenarnya adalah hal dasar. Sebelum kita masuk ke dalam materi-materi yang lebih detail mengenai hukum dan perlindungan anak, tentunya kita harus memahami dulu hal-hal yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak. Khususnya ketiga hal yang dari judul bab kali ini. Itu hak asasi manusia atau yang biasa kita dengar dengan HAM, kemudian negara hukum dan keadilan. Kalau saya boleh katakan, ini adalah tiga konsep yang merupakan dasar dari penegakan hukum yang ada di negara kita dan juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Mari kita masuk ke tahap selanjutnya. Apa itu hak asasi manusia? Apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia itu muncul sebagai teori hukum yang memahami bahwa adanya hak-hak yang diterima langsung oleh manusia dari Tuhan. Dan oleh karena itu tidak dapat diganggu-gugat oleh negara, oleh siapapun. Jadi setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah secara alamiah itu memiliki yang namanya hak asasi manusianya sendiri. HAM atau hak asasi manusia itu merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang menjaminkan martabatnya yang harus memperoleh jaminan hukum. Sebab hak-hak hanya efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu haruslah dilindungi oleh hukum. Dan juga hukum tidak sewenang-wenang dalam memberikan sanksi atau dalam memutuskan sebuah keputusan hukum tanpa memperhatikan hak asasi manusia itu sendiri. Hukum haruslah berlandaskan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum harus mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karenanya, seperti saya katakan dari awal, sebelum kita mempelajari hukum dan perlindungan anak, perlulah kita juga mengetahui HAM atau hak asasi manusia itu sendiri. Nah, hukum yang berlaku itu pada dasarnya merupakan pencerminan dari hak asasi manusia itu sendiri.
sehingga hukum itu mengandung keadilan. Ya, mungkin saya memberikan contoh saja mengenai bagaimana HAM itu bisa berlaku di mata hukum, atau HAM atau hukum itu memperhatikan atau selalu berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan atau selalu mengikuti HAM. Saya kasih contoh, misalnya saja telah terjadi suatu kasus di mana ada seorang yang sudah menjadi tersangka dan menjadi pelakunya. Di mata hukum, di pengadilan, ya, sudah memutuskan bahwa yang bersangkutan itu adalah benar-benar pelaku, tentunya berdasarkan bukti dan saksi yang ada. Dengan demikian, pengadilan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Kemudian si tersangka itu melewati sanksi, melewati sanksi yang diberikan oleh eksekutor. Di dalam pemberian sanksi itu, misalnya saja ya, misalnya sanksi yang diberikan itu adalah hukuman penjara, misalnya hukuman penjara selama 3 tahun. Ya, sebelum tersangka atau orang yang didakwa ini dijatuhi hukuman atau sebelum dieksekusi, pihak pengadilan secara hukum memberikan yang namanya hak pembelaan. Yang pertama, ya, jadi apapun yang menjadi kesalahannya, apapun yang menjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bersangkutan, yang pertama itu di dalam pengadilan, orang tersebut berhak mendapatkan pembelaan oleh negara. Ya, jadi negara berhak membela. Makanya ada yang dikatakan pengacara. Jadi itu yang pertama. Hal ini yang pertama ini sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia. Kita bayangkan ketika dalam suatu pengadilan tidak ada yang mendampingi atau tidak ada pengacara dari tersangka itu. Alangkah kasihannya ya seorang tersangka. Biar bagaimanapun mereka itu masih namanya manusia yang memiliki hak asasi manusia. Kemudian saya lanjut lagi, ketika dia diberikan sanksi 3 tahun penjara itu, kemudian dalam aturan hukum di Indonesia diberikan lagi kesempatan untuk mengajukan eksepsi namanya, atau peninjauan kembali atau keberatan. Apakah yang bersangkutan menerima hukum yang diberikan oleh hakim atau melakukan pembelaan atau melakukan pertimbangan. Nah, itu diberikan hak juga kepada tersangka. Jadi kalau misalnya tersangka itu tidak menerima atau menimbang-nimbang apa yang menjadi hukuman yang diberikan kepada dia, dia juga masih diberikan hak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang diberikan. Nah, begitu selanjutnya. Demikian juga ketika dia di dalam penjara, dia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Ya, dia harus diperlakukan sebagaimana seperti orang lain atau diperlakukan secara manusiawi. Itu semuanya diatur oleh hukum Indonesia. Jadi hukum Indonesia itu haruslah memperhatikan yang namanya hak asasi manusia. Satu contoh, ya. Jadi itulah hak asasi manusia yang berlaku di hadapan hukum atau dalam kebijakan-kebijakan hukum Indonesia. Demikian halnya juga perlindungan anak. Perlindungan anak itu
tentunya berdasarkan pemikiran bagaimana hak-hak asasi seorang anak itu harus diperhatikan. Makanya muncullah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak anak sendiri. Nanti kita lihat di bab-bab selanjutnya. Tentunya yang saya mau katakan di sini bahwa munculnya hukum atau peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak pastinya itu juga didasari oleh pemikiran bagaimana hak asasi manusia, hak asasi anak itu harus diperhatikan. Itu mengenai hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat yang kedua, negara hukum. Ya. Konsep negara hukum menurut Diki mengandung 3 unsur, yaitu HAM. Yang tadi hak asasi manusia itu dijamin lewat undang-undang. Kemudian persamaan di muka hukum. Persamaan maksudnya di sini adalah tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua sama di mata hukum. Ya, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, harus sama di mata hukum. Kemudian yang ketiga, supremasi aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Tuh. Kemudian menurut Immanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mengandung 4 unsur. Pertama, adanya pengakuan HAM, adanya perusahaan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, dan 4, adanya peradilan tata usaha negara. Jadi konsep negara hukum menurut para ahli seperti inilah yang seharusnya terjadi ketika negara itu mengandung atau negara itu dikatakan sebagai negara. Ya, jadi harus beberapa poin-poin ini harus dilakukan oleh negara itu ketika dia mau dikatakan sebagai negara yang bersupremasi atau negara sendiri. Selanjutnya kita akan lihat, ya intinya di sini bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidaklah maha kuasa. Pemerintah tidaklah maha kuasa. Mereka tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Itu tadi yang dikatakan persamaan. Ya, jadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa negara hukum atau Indonesia sendiri adalah menganut sebagai negara. Jadi tidak ada pembatasan tidak ada kekuasaan yang kebal akan hukum. Tapi semuanya itu di mata hukum sekali lagi sama. Itulah konsep negara hukum. Jadi sebagai orang-orang atau kita mahasiswa yang akan belajar mengenai perlindungan anak harus tahu juga bahwa konsep atau negara Indonesia itu mengandung konsep negara hukum. Jadi siapapun ya yang menjadi pelanggar atau yang menjadi tersangka atau yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana misalnya perlindungan anak itu harus sama di mata hukum. Sama di mata hukum. Itulah konsep negara hukum. Selain harus memperhatikan hak asasi manusia itu sendiri, negara itu juga harus menerapkan benar-benar bagaimana konsep negara hukum, di mana negara itu tidaklah maha kuasa dan siapapun dan dari golongan apapun, baik dia itu pejabat, rakyat biasa, sama di mata hukum. Itu konsep negara hukum.
Selanjutnya kita masuk kepada konsep yang ketiga, adalah konsep keadilan. Di dalam The Encyclopedia American, pengertian keadilan adalah yang pertama, the constant and perpetual disposition to render free man his due, atau kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya. Yang kedua, the end of civil society, artinya bahwa tujuan dari masyarakat, tujuannya adalah dari masyarakat dan manusia. Yang ketiga, the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and imperial influence. Hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh tak selayaknya. Keempat, dalam ensiklopedia ini mengatakan bahwa all recognized executable right as well as technical legal right. Semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak dalam arti teknis. Kelima, the state of right according to the consent of making generally. Suatu kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya. Yang keenam, conformity with the principle of integrity, restitution, and justice. Persesuaian dengan asas-asas keutuhan, watak, kejujuran, dan perlakuan adil. Jadi, keadilan menurut ensiklopedia Amerika ini, dia merujuk kepada bagaimana keadilan yang diberikan kepada setiap individu manusia. Apakah itu dia itu sebagai, saya katakan tadi, sebagai orang yang sementara diadili atau sebagai orang yang dipersangkakan, mereka harus mendapatkan keadilan. Jadi tidak serta-merta bahwa mereka itu harus dihukum tanpa keadilan. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan menurut ensiklopedia Amerika ini yang mengandung nilai-nilai keadilan kepada orang-orang, per orang, ataupun kepada siapapun, ya, baik itu individu maupun golongan-golongan tertentu. Itu menurut ensiklopedia Amerika. Kita lihat selanjutnya mengenai keadilan. Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadi. Kemudian ketertiban umum adalah suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyeratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan supaya kehidupan bersama tidak menjadi anarki. Kenapa saya harus menyandingkan antara keadilan dan ketertiban umum? Nah, di bawah saya mencatat bahwa keadilan itu belum bisa tercapai dengan adanya ketertiban. Karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban. Ketertiban umum sebenarnya merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan manusia merasa aman secara kolektif. Jadi keadilan, antara keadilan dan ketertiban umum ini sebenarnya sangatlah berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi dikatakan di sini bahwa keadilan itu belum tercapai dengan adanya ketertiban. Karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban itu sendiri. Jadi bagaimana ketika rasa keadilan itu tumbuh, ya, yang disebabkan oleh ketertiban sendiri. Saya teringat dengan ada suatu cerita
di mana di Amerika ataupun negara Eropa itu, bagaimana mereka mengatakan bahwa lebih baik anak saya itu belajar bagaimana cara antri, ya, daripada dia harus belajar matematika atau ilmu pengetahuan eksakta yang lainnya. Mengapa orang tua berpikir demikian atau guru-guru di sana berpikir demikian? Karena rupanya menurut mereka di dalam pembelajaran antri yang diberikan kepada anak-anak banyak muatan-muatan yang sudah dalamnya. Misalnya, ketika anak-anak kita ajarkan mengantri, yang pertama adalah mereka bisa datang lebih cepat. Mereka mengetahui atau mereka bisa menghargai waktu. Siapa yang datang lebih cepat pasti akan terdepan. Kemudian dengan masalah mengantri juga anak-anak bisa belajar mengenai keadilan. Jadi dia tidak boleh misalnya ketika dia belum dapat giliran, kemudian dia harus menerobos di depan, itu tidak bisa. Jadi mereka harus bertindak adil. Ya, dan banyak hal yang bisa dipelajari dari budaya antri sendiri. Disinilah kita bisa melihat bahwa bagaimana sinkronisasi antara keadilan dan ketertiban itu sendiri. Selanjutnya, di akhir mata kuliah atau bab ini, saya mau menegaskan bahwa yang pertama, penegakan hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekali lagi, penegakan hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Haruslah memperhatikan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia itu menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia secara pribadi. Anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dijamin hukum. Ya, di HAM itu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat manusia. Yang ketiga, hukum adalah untuk manusia. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jadi hukum adalah untuk manusia, yang dibuat oleh manusia. Maka apa gunanya hukum? Yaitu dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah masyarakat tentunya sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan itu harus diperhatikan. Jadi prinsip-prinsip keadilan harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Siapapun, ya, manapun orang itu berada, harus sama di mata hukum. Harus seadil-adilnya. Kemudian yang terakhir adalah peranan hukum dan masyarakat, yakni menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi hukum dalam masyarakat yaitu semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan juga tentunya yang terakhir tadi adalah ketertiban. Itulah materi yang kedua ini saya bisa sampaikan, kiranya dapat menjadi sedikit pencerahan bagi kita sebelum kita memasuki materi-materi yang selanjutnya. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa hukum harus memperhatikan hak asasi manusia, kemudian hukum juga haruslah memperhatikan keadilan. Itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini.
Tentunya di lain kesempatan kita akan melaksanakan lagi perkuliahan, baik secara online begini ataupun secara tatap muka. Semuanya nantinya kita atur sedemikian rupa sehingga mata kuliah ini dapat tercapai dengan baik. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dari semua mahasiswa yang memprogram mata kuliah Hukum dan Perlindungan Anak. Sampai bertemu kembali, salam sehat bagi kita sekalian.